Der, mau cuan ratusan juta hanya dari limbah? Jangan skip dulu, Der. Tonton penjelasannya sampai akhir ya, biar nggak salah paham. Untuk para calon pengusaha limbah, entah itu limbah organik maupun limbah plastik, brother jangan lupa sama 5 hal yang harus diperhati. Pertama, brother harus mempelajari produk yang akan brother kerjakan dari mulai produksi hingga penjualan. Jadi, brother harus paham betul nih ritmenya. Karena kalau brother nggak paham, brother bakalan kesusahan dalam mengelola bisnis yang mau brother mulai. Jadi, perbanyak referensi terkait produksi sampai penjualan ya. Dan untuk mempelajari metode bisnis dari produksi hingga penjualan, brother bisa mulai dengan langkah-langkah ini ya, Der. Pertama, riset pasar. Identifikasi apa yang ingin dicapai, Der. Seperti memahami preferensi konsumen atau mengidentifikasi tren pasar. Kemampuan adaptasi dengan tren sangat penting, karena dengan begitu kita tahu apa yang diinginkan customer sesuai zamannya. Kemudian, pengembangan produk. Pelajari cara mengembangkan produk yang sesuai dengan hasil riset kita, Der. Kemudian, evaluasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta analisis kompetitor. Kemudian, manufaktur. Kenali proses produksi dan teknik secara efisien. Ikuti perkembangan teknologi dalam manufaktur, seperti otomatisasi dan manufaktur berbasis data. Pemasaran. Pelajari strategi pemasaran dan saluran distribusi, Der. Pilih pendekatan yang sesuai, seperti pemasaran digital, media sosial, atau pemasaran langsung. Buat pesan yang jelas dan menarik tentang manfaat produk dan nilai uniknya, Der. Kemudian, kembangkan konten yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian target pasar Anda. Penjualan. Fokus pada teknik penjualan dan manajemen hubungan pelanggan. Kemudian, identifikasi dan pahami target audiens untuk menyesuaikan penawaran. Sesuaikan dengan target market mulai dari umur, kebiasaan, dan kebutuhannya. Kedua, mencari sumber bahan baku untuk menunjang produksi. Cek dulu, Der, bahan bakunya melimpah atau enggak, sulit atau gampang nyarinya. Jangan sampai brother udah mulai bisnis tapi kesulitan nyari bahan bakunya. Dan tentunya, brother harus paham ya, mau diproduksi jadi apa nanti bahan baku limbahnya. Jangan sampai brother asal pilih limbah untuk dijadikan bahan baku. Nah, biar nggak salah, nih Mimin kasih tahu cara riset bahan baku limbah biar bisa jadi bahan jadi. Yang pertama, identifikasi jenis limbah, Der. Tentukan jenis limbah yang akan diteliti, seperti limbah organik, plastik, atau logam. Pengumpulan data. Kumpulkan informasi mengenai sumber, komposisi, dan volume limbah. Ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara dengan produsen, atau data dari pemerintah. Kemudian analisis limbahnya, Der. Ini membantu menentukan potensi pemanfaatan limbah agar brother tahu mau dimanfaatkan menjadi produk apa, Der. Kemudian studi pemanfaatan. Tinjau literatur tentang teknologi dan metode yang sudah ada untuk mendaur ulang atau mengolah limbah tersebut, Der. Kemudian evaluasi kelayakan, Der. Pertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan teknis untuk menilai apakah pengolahan limbah tersebut layak dilakukan. Jangan sampai brother mengolah limbah tapi dari aspek nilainya malah merugikan. Atau bahkan brother mengolah limbah tapi dampaknya juga bisa mencemari lingkungan. Kemudian uji coba dan pengembangan, Der. Lakukan uji coba untuk memvalidasi metode yang dipilih dan lakukan pengembangan jika diperlukan. Dan ini sangat penting dilakukan ya, Der, karena bahan baku adalah inti agar usaha bisa berjalan, Der. Ketiga, ini nih yang paling penting, brother harus mencari pembeli untuk membeli produk jadi yang sudah brother buat. Jangan sampai brother sudah capek-capek buat barang jadi dari limbah, tapi nggak ada yang beli. Akhirnya bisa jadi numpuk dan nggak bisa bermanfaat. Untuk mencari pembeli, brother harus punya strategi untuk penjualan, Der, agar produk yang brother buat bisa diterima di masyarakat. Nah, Mimin kasih tahu nih beberapa strategi penjualan produk dari limbah biar bisa jadi cuan.
Pertama, edukasi pelanggan, Der. Informasikan pelanggan tentang manfaat produk dari limbah seperti keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Kemudian, penargetan pasar spesifik, Der. Fokus pada segmen yang peduli lingkungan seperti konsumen yang mencari produk ramah lingkungan atau perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan sebuah produk. Kemudian, pemasaran konten, Der. Buat konten menarik yang menjelaskan proses pembuatan produk dari limbah serta dampak positifnya terhadap lingkungan. Ajak mereka untuk selalu menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara menggunakan produk daur ulang dari limbah, Der. Kemudian, kolaborasi dengan influencer, Der. Gandeng influencer yang memiliki nilai sejalan untuk meningkatkan kesadaran dan menjangkau audiens lebih luas, Der. Setelah ada konten, kemudian pemasaran melalui media sosial, Der. Gunakan platform media sosial untuk memamerkan produk dan berbagi cerita tentang limbah yang digunakan. Kemudian, testimoni dan ulasan pelanggan, Der. Kumpulkan ulasan positif dari pelanggan yang sudah menggunakan produk untuk membangun kepercayaan. Bisa juga berkolaborasi dengan bisnis lain. Jalin kerjasama dengan perusahaan yang memiliki visi serupa untuk saling mempromosikan produk, Der. Dengan strategi ini, Brother dapat meningkatkan penjualan produk dari limbah secara efektif, Der. Keempat, investasi meliputi kebutuhan produksi dan operasional penunjang produksi. Ini harus banget ya, Der, karena untuk mengolah limbah tentunya Brother harus punya alat untuk mengolah limbah menjadi barang jadi. Karena setiap bisnis pasti tetap harus investasi untuk modal alat produksinya, Der. Dan jangan asal investasi alat produksi ya, Der. Brother harus teliti dalam pemilihan alat produksinya. Nah, untuk menentukan alat produksi pengolahan limbah menjadi produk, ada beberapa langkah penting yang harus Brother pahami. Pertama, analisis jenis limbah, Der. Identifikasi jenis limbah yang akan diproses. Limbah organik, plastik, atau logam memerlukan alat yang berbeda. Kemudian, studi proses pengolahan limbah, Der. Teliti metode pengolahan yang sesuai dengan jenis limbah. Misalnya, untuk limbah plastik, proses daur ulang mungkin melibatkan pencucian, penggilingan, dan peleburan. Kemudian, kapasitas produksi, Der. Tentukan kapasitas yang diinginkan. Ini akan mempengaruhi ukuran dan jenis mesin yang dibutuhkan, Der. Setelah itu, riset pasar, Der. Pelajari alat yang sudah digunakan di industri serupa, bandingkan spesifikasi, kendala, dan biaya alat dari berbagai produsen. Kemudian, pertimbangan biaya, evaluasi anggaran untuk pengadaan alat, pertimbangan biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembalian investasi. Setelah itu, kelayakan teknologi, Der. Pastikan alat yang dipilih memiliki teknologi yang sesuai dan efisien untuk proses yang diinginkan. Kemudian, uji coba dan prototipe. Jika memungkinkan, lakukan uji coba atau buat prototipe untuk menguji efektivitas alat sebelum pembelian. Jika memungkinkan, konsultasilah pada ahli. Diskusikan dengan ahli teknik atau produsen alat untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan pengalaman mereka. Dan yang gak kalah penting, sertifikasi dan standar alat, Der. Pastikan alat memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Setelah itu, rencana pemeliharaan. Siapkan rencana pemeliharaan untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik dan meminimalkan downtime, Der. Dengan langkah-langkah ini, Brother dapat menentukan alat produksi yang tepat untuk pengolahan limbah menjadi produk. Kelima dan yang terakhir, Brother harus konsisten dalam menggeluti bisnis ini. Harus pantang menyerah, Der, karena di awal bisnis tetap tidak ada yang langsung bisa sukses. Brother harus paham kalau semua usaha tetap harus ada prosesnya. Membuka peluang usaha itu artinya Brother menciptakan karya yang butuh akan kerja keras dan keuletan tentunya. Jadi harus sabar ya, Der. Dan dalam usaha itu pasti tidak jauh dari kata untung dan rugi. Jika yang Brother hitung hanya bertuliskan kata untung, maka dengan tidak sadar justru rugi inilah yang mungkin Brother dapatkan. Jadi, dalam menjalankan usaha tidak melulu untung dan tidak terus-menerus rugi. Jadi, poin penting dalam membangun usaha adalah kerja keras, ulet, dan sabar. Dan kenapa sih harus mengolah limbah? Karena dengan mengolah limbah bisa mengurangi dampak terjadinya pencemaran lingkungan, Der.
Karena limbah plastik adalah salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan, Der. Setiap tahun, jutaan ton plastik berakhir di lautan dan tempat pembuangan akhir. Ini membahayakan satwa liar dan ekosistem, Der. Dan limbah organik juga menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik, Der. Limbah organik bisa memproduksi gas rumah kaca yang berdampak terhadap pemanasan global, Der. Mari kita ingat bahwa setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan, Der. Dengan mengolah limbah plastik dan organik, kita tidak hanya membantu bumi kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi mendatang, Der. Jadi, yuk mulai sekarang lakukan langkah-langkah kecil untuk mengolah limbah di rumah dan ajak orang lain untuk ikut berpartisipasi. Bersama, kita bisa membuat perubahan yang signifikan, Der. Dari sedikit cerita ini, semoga brother yang ingin melangkah coba jalan aja, Der. Konsisten dan tetap fokus. Oke, segitu aja dari Mimin. Next kita lanjut sharing yang lainnya ya.